Pagi hari ini kita mengucap syukur kita dalam keadaan sehat. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Yaitu puji-pujian untuk istri yang cakap. Ini judulnya. Saudara, biasanya ayat ini saya renungkan untuk kaum wanita ya WBI. Tapi 21 ayat ini biarlah pagi hari ini memberkati kita. Saya nggak baca karena ayatnya panjang, nanti timernya habis ya. Jadi nanti saudara baca, ayat ini penting sekali, 21 ayat ini. Kalau saudara baca, saudara renungkan, maka biarlah firman ini memberkati kita. Ini ayat tentang seorang istri yang luar biasa, cakap, cantik. Kenapa saya katakan kita perlu belajar 21 ayat ini? Ternyata ini merupakan satu kerinduan Tuhan untuk saudara dan saya yang adalah istri mempelai Tuhan. Ini cetusan hati Tuhan Yesus untuk kita menjadi istri mempelai Tuhan Yesus yang keren, yang cakap ya. Jadilah kita menjadi mempelai Kristus yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau hidup kita menjadi mempelai Kristus yang luar biasa, maka saya percaya hidup kita tidak sama. Hidup kita akan berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kalau kita baca 21 ayat ini, seorang istri bukanlah orang nomor satu di keluarga ini. Karena ada suaminya yang menjadi orang nomor satu. Tapi tahukah saudara, apapun yang terjadi di rumahnya ini, ceritanya ini, saudara, di ayat 21 ini, istri inilah yang menyebabkan semuanya yang indah muncul di tengah keluarganya. Istri ini bukan orang nomor satu. Saya katakan lagi, ada suaminya yang nomor satu. Tapi apapun yang terjadi di rumahnya ini yang menyebabkan semuanya ini muncul di tengah keluarganya karena kiprah istrinya ini. Saudara, ini satu hal yang Tuhan rindukan terjadi di tengah-tengah gerejanya. Saudara, kita bukan mengejar menjadi orang nomor satu, tapi Tuhan memanggil kita menjadi key person. Jadi judul ini saya beri judul Jadilah Key Person. Menjadi orang kunci dalam kehidupan. Seperti seorang istri ini. Apapun yang dikerjakannya. Membuat seisi rumahnya mengalami perkara yang indah dari Tuhan. Sampai gara-gara kiprahnya ini, keluarganya ini mengalami keuntungan. Kebahagiaannya diraih. Anak-anaknya menjadi luar biasa. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Sampai suaminya berkata, banyak wanita, tapi hanya engkau yang cantik. Betul, ada pepatah, di balik suami yang sukses, ada istri yang hebat. Amin, bapak-bapak, beri tepuk tangan buat ibu-ibunya. Sebaliknya, di balik suami yang hancur, pasti ada istri yang heboh. Saudara, kalau kita baca 21 ayat ini, dia bukan orang nomor satu ya, tetapi dia seorang key person ya. Semua perkara yang indah dalam rumah tangga ini, istrinya adalah kuncinya. Saudara, oleh karena itu, ayo kita pagi hari ini mau menjadi key person, saudara. Saudara, jadi key person itu lebih indah loh dari orang nomor satu. Saudara tangkap, apapun keadaan kita, Tuhan mendaki kita menjadi key person. Biar lewat hidup kita, perkara-perkara yang indah terjadi di tengah-tengah kita, sekeliling kita, rumah tangga kita, gereja kita, bangsa kita, negara kita. Kalau kita ada di pernikahan, maka pernikahan itu akan dilawat Tuhan. Gara-gara kita ada di sebuah keluarga, keluarga ini dilawat Roh Kudus. Gara-gara kita ada di tengah-tengah komunitas gereja, gereja mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Gara-gara kita ada di Indonesia, Amerika, New York ya. Saya percaya Indonesia, Amerika, New York dilawat Tuhan dengan luar biasa. Saudara, jadilah saudara dan saya
menjadi mempelai Kristus, menjadi orang-orang penting, key person di tengah-tengah sekeliling kita. Saudara, kita baca dalam Kejadian 39 ayat 5. Dikatakan sejak ia, yaitu Potifar, memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Loh, saudara, siapa toh Yusuf ini? Yusuf ini bahasa Indonesia itu jongos, saudara. Potifar itu dikatakan jongosnya Potifar. Orang asing, budak. Saudara, budak itu bisa dibeli, dibayar. Mau dihidupi, mau diusir, itu terserah dari bosnya. Yang hari itu seorang budak tidak ada harganya. Tapi sejak Potifar menyerahkan dan mempercayakan sawah ladangnya kepada Yusuf, makanya rumahnya, hidupnya, ladangnya diberkati Tuhan dan ditulis gara-gara karena Yusuf. Betul dia cuma jongos, tapi keberadaannya di rumah Potifar, dia menjadi key person. Ini luar biasa, menjadi juru kunci kehidupan. Saudara, biarlah kita menjadi juru kunci kehidupan, bukan menjadi juru kunci kuburan, saudara. Pastikan keberadaan saudara dan saya, dimanapun kita berada, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di rumah tangga, di gereja, di lingkungan, gara-gara kita ada di sana, tempat itu dilawat Tuhan. Ini mestinya terjadi dalam hidup kita, ya. Menjadi key person, bukan menjadi troublemaker. Kalau key person seperti Yusuf di mana dia berada, dia menjadi berkat. Satu lagi, ya, Kisah Rasul 27 ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut. Yesus berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, mestinya urusan kapal pelayaran ini urusan nakoda, ya. Masa urusan penumpangnya, yaitu Paulus tukang bikin tenda. Paulus mesti ngerti soal lautan, pelayaran. Tapi ternyata kapal yang dinaiki Paulus ini karam. Dan kapalnya hancur, orang-orangnya pada ketakutan kehilangan nyawa. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan janji akan menyelamatkan semua dan tidak ada yang mati. Dan ini dikerjakan Tuhan gara-gara seorang bernama Paulus yang harus menghadap Kaisar. Ini key person loh, saudara. Nakodanya mana? Nggak ada ceritanya. Jangan-jangan sudah melarikan diri sendiri. Tapi Paulus punya dampak, keberadaannya di perahu itu membuat seisi perahu itu mengalami keselamatan yang luar biasa. Biarlah hidup kita mau berdampak di tengah-tengah keluarga kita. Seluruh keluarga besar kita mengalami keselamatan yang luar biasa. Biarlah di tengah-tengah gereja kita ada kita yang keberadaannya membuat gereja ini dilawat Tuhan. Pastikan gara-gara saudara ada di sebuah pernikahan, ada banyak pernikahan yang diselamatkan Tuhan. Pastikan gara-gara saudara di sebuah keluarga, entah menjadi menantu, entah saudara menjadi anak, orang tua, mertua, keponaan, ipar, keluarga ini mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, keberadaan kita dimanapun kita berada, mengalami perkara dahsyat dari surga. Jadilah key person dalam kehidupan. Bagaimana cara kita menjadi seorang key person? Gak mudah, saudara. 21 ayat di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 memberi penjelasan bagaimana cara kita menjadi seorang key person. Yang pertama, bangunlah karakter Tuhan menjadi karakter kita. Itu poin utama. Untuk keberadaan kita, meskipun kita ini bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa,
anak muda biasa, ya, suami, karyawan biasa, istri yang biasa. Tapi keberadaan kita punya dampak yang luar biasa. Karena apa? Ketika saya dan saudara mau membangun karakter Tuhan menjadi karakter kita. Karena saya bersama Tuhan mendatangkan dampak yang luar biasa. Saudara mau tanya ayatnya di mana? Coba lihat. Itu istri berkiprah luar biasa. Sampai keuntungan keluarganya itu nggak kurang. Sampai apa yang dikerjakan keluarga itu berhasil. Sampai anak-anak pun merasa aman dan nyaman di tengah-tengah keluarganya. Terus muncul kalimat, ia tertawa akan masa depan. Apa artinya? Artinya dia tertawakan masa depan. Dia tidak khawatir akan hari esok. Dia tidak goyang akan hari esok. Apa yang terjadi? Musim salju pun dikatakan tidak menakutkannya. Bahkan apa yang dicapai suaminya itu gara-gara dia. Gara-gara istri yang cakap ini, suaminya dikenal di pintu gerbang dan duduk di antara para tua di negeri. Yang berkiprah istrinya. Yang dapat nama siapa? Suaminya. Susah loh ini. Kalau kita nggak punya karakter ilahi, kita yang berkiprah, orang lain yang mendapat nama. Gua yang capek, lu yang dapat nama. Saya yang berjerih lelah, kamu yang dapat kehormatan. Serius. Ini susah, saudara, nggak mudah. Sepertinya ya, saya setelah menikah dengan suami saya. Nama saya itu lengser, saudara. Banyak orang panggil saya itu bukan Bu Hana, ya, tapi dikatakan Bu James. Saudara, kalau kita nggak punya karakter Tuhan, nggak mungkin nama kita dilengserkan gitu aja. Saudara, kalau kita mau jadi key person, bangun karakter Tuhan menjadi karakter kita. Yang kedua, berkaryalah yang maksimal dalam hidupmu. Mau jadi key person, masa do nothing. Mau jadi key person, masa do something. Ya, tapi ayo kita do something and do the best. Berkaryalah seperti ini. Jangan sampai kita do nothing. Saudara, tangannya tuh nggak pernah nganggur, saudara. Dia kerja memintal, menyulam, beli ini, nanam ini. Baca 21 ayat ini. Top banget istri ini. Dia bangun pagi ketika hari masih malam. Menyediakan makanan buat seisi rumahnya. Dia masak. Suaminya, anaknya bangun, makanan sudah siap. Bukannya suami anaknya bangun mejanya kosong, tapi sudah siap. Dan yang luar biasa, dia bangun pagi itu. Bukannya dia tidak punya asisten rumah tangga. Bukannya dia tidak punya PRT, saudara. Dia bangun waktu masih malam. Dia membagikan tugasnya kepada pelayannya. Jadi dia punya PRT, tapi tetap bangun pagi. Kita lihat, kalau kita sudah punya PRT, bangunnya siang kan? Nah, semua dikerjain pembantu. Ada yang ke pasar, ada yang masak, sudah ada yang setrika, ada yang ngepel, ada yang nyapu. Jadi PRT-nya yang bangun, saudara. Begitu kita bangun, sudah beres semua. Kalau kita mau jadi key person, do something and do the best untuk suami, anak-anak kita. Bahkan lihat karyanya maksimal. Ini ibu top banget, saudara. Semua dikerjakannya. Dua hal ini penting sekali. Mau jadi key person, satu, bangun karakter Tuhan jadi karakter kita. Do something, do the best dalam hidup kita. Saudara, ada seorang hamba Tuhan ketika dia pelayanannya luar biasa, ya, mujizat terjadi. Yang buta bisa melihat, lumpuh berjalan. Sampai dia tantang siapa yang mau menerima Tuhan Yesus, banyak yang maju menjadi berkat, saudara. Orang-orang dibaptis, saudara. Tapi satu kali hamba Tuhan ini, yang hebat ini, istrinya pulang ke rumah bapak terlebih dahulu. Setelah istrinya meninggal, dan orang melihat bahwa hamba Tuhan ini tetap khotbah, tetap heran. Tapi ceritanya nggak seperti dulu lagi. Khotbahnya biasa-biasa. Akhirnya orang berkomentar, wah, saham istrinya ini banyak dalam pelayanannya.
Tuhan mengajar kebenaran ini supaya apapun kita, siapapun kita, status kita, marilah kita punya kontribusi yang baik di mana kita berada, siapapun kita, maukah kita jemaat biasa, maukah kita anak, pegawai, harus punya kontribusi yang baik, punya peran aktif dalam kebersamaan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya di rumah di Amerika ini ya, di tempat anak saya baca satu artikel, entah betul entah enggak ya, saya nggak tahu ini cerita betul atau enggak ya, yaitu tentang Presiden Barack Obama ya. Ketika dia sudah letih lesu capek, dia ajak Michelle Obama makan di sebuah restoran. Karena sudah jadi presiden, semua tempat disteril. Dulu waktu belum jadi apa-apa, dia suka makan di resto itu ya, dan dia suka menunya. Tapi setelah jadi presiden, disteril, dijaga, pengawal dengan ketat. Di tengah-tengah mereka dating, ketua Pampapresnya datang, sorry, ada rekan yang melayani makan malam ini, jadi waitersnya, itu kawan Bu Michelle waktu sekolah. Dia minta ketemu 5 menit saja, saudara, karena dia bangga kawannya satu sekolah sekarang jadi ibu negara dan makan di tempat di mana dia bekerja. Akhirnya Bu Michelle menyetujui untuk ketemu ya, karena teman sekolahnya 5 menit. Setelah balik ke meja, Pak Obama menangkap firasat. Itu bukan cuma temen ya, kelihatan dari language-nya itu orang spesial. Bu Michelle-nya ngaku, ya bukan cuma teman, kami dulu pernah dekat. Oh gitu, sampai Bapak Obama berkata, untung ya kamu tidak jadi kawin sama dia. Kalau kamu kawin sama dia, julukanmu bukan kamu kawin sama dia, julukanmu Mrs. Winters. Tapi kamu kawin dengan saya, kamu jadi Mrs. Presiden. Ibu Michelle dengan ketawa kecil berkata, you wrong honey, kamu salah. Kalau aku kawin sama dia, dialah Presiden Amerika Serikat hari ini, not you. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa. Saudara, saya nggak tahu ini true story enggak, tapi saya rasa ini keren ya, cerita yang keren. Karena kita masing-masing punya kontribusi yang baik. Suami yang punya kontribusi yang baik. Ada istri yang punya kontribusi yang baik untuk suami. Sehingga yang dicapai bukannya aku, tapi kita bersama. Masing-masing punya peran aktif untuk tujuan kebersamaan. Saudara, kita harus kubur itu kata-kata aku, dilengserkan. Karena kita, suami istri ada 2 menjadi 1. Kami telah menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kami, kata Tuhan. Aku itu bahasanya Lucifer. Aku mau naik ke langit. Sehingga sesuatu yang indah terjadi. Saya punya andil, kamu punya andil. Bersama punya andil, nama Tuhan dipermuliakan. Lagi ya, di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, saudara catat saja. Ini cerita keren karena semua punya kontribusi yang baik. Waktu menghadapi Amalek, Musa berkata, Yosua, hadapi Amalek secara fisik ya. Saya tak naik ke puncak gunung untuk berdoa buat kalian. Untungnya Musa nggak naik sendirian, dia bawa saudaranya Harun dan Hur. Dan akhirnya di atas bukit Musa berdoa atas peperangan yang terjadi di bawah antara Yosua dan Amalek, dan pasti berulang-ulang. Kalau Musa angkat tangan, Yosua menang. Kalau turun tangan, Yosua kalah, Amalek menang. Muncul kesimpulan di atas bukit yang panas dan capek, dikatakan rekan yang lain punya kontribusi. Dicarikan batu, Musa disuruh duduk, sekarang angkat tanganmu, saya pegang satu sisi, Harun, Hur yang lain. Sampai tangan Musa tidak turun, sampai Amalek akhirnya dikalahkan. Kalau kita baca ini, key personnya kan mestinya Musa. Tapi rupanya Musa belajar untuk menjadi seorang yang luar biasa ya. Dikatakan Yosua suruh perang secara fisik. Harun dan Hur berdoa di atas itu. Saat Musa angkat tangan, Israel menang. Saudara, kalau kita baca cerita ini mestinya key personnya kan Musa. Musa yang angkat tangan ya.
sehingga Yosua orang Israel menang. Tapi bangun karakter Tuhan. Musa bangun karakter Tuhan. Maka di akhir cerita ini bukan nama Musa yang dikibarkan, tapi Yehova Nisi, nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena kalau Musa berani bergaya, saya juru kuncinya, maka Hur dan Harun akan ngejek Musa. Emangnya kamu kuat angkat tangan sendirian? Yang pegang tangan Musa apa? Sampai matahari terbenam. Emangnya ada pengorbanan sampai matahari terbenam pegang tanganmu? Pasti Hur dan Harun berkata demikian. Kalau Hur dan Harun pamer kontribusinya, itu kalau ndak aku yang pegang tangannya nggak bisa. Kalian bertiga di atas bukit cuma berdoa, saudara. Itu kalau sampai Hur dan Harun mengatakan bahwa dia yang key personnya, pasti Yosua nggak terima juga. Kalian bertiga di atas bukit cuma keluar keringat, tapi saya keluar darah. Saya yang perang, kena sabet panah, kena tombak, bukan keringat tapi darah. Tapi cerita ini keren, saudara. Semua punya kontribusi dan endingnya yang saya suka. Semua sadar kita semua punya saham. Minoritas saham mayoritas kita adalah kasih karunia Bapa yang tercurah bagi kita. Kalau ini dikerjakan di pernikahan, di keluarga, di gereja, saya yakin akan banyak perkara yang dahsyat di tengah-tengah kita. Tidak ada orang nomor satu. Semua menjadi key person. Ini luar biasa. Mari kita kerjakan semua ini untuk kota kita. Kita punya karakter ilahi, pekerjaan yang maksimal, maka keberadaan kita menjadikan perkara dahsyat. Ada banyak orang Kristen cantik, ya, cakep ketika tangannya diangkat. Ada banyak orang Kristen di dalam gereja cantik, pelayanan tampak luar biasa, ya, tapi mandul di dalam kehidupannya. Saudara, jadilah Kristen yang benar. Buat apa cantik di gereja, cantik kita angkat tangan, tapi tidak cantik di dalam kehidupan kita. Saya takutnya ada banyak orang Kristen yang jago pelayanan, ya, jago khotbah luar biasa, jago ibadah, tapi tidak jago dalam kehidupan. Sampai orang bilang, kok beda ya di gereja sama di kerjaan, kok beda ya di gereja sama di rumah. Jangan cuma cantik, tapi mandul dalam kehidupan. Saudara tahu, pelayanan sebenarnya bukan ketika kita jadi pendeta. Pelayanan sebenarnya bukan ketika kita jadi pengkhotbah. Pelayanan sebenarnya bukan ketika kita menjadi worship leader. Tapi pelayanan yang sebenarnya ketika saudara bertanggung jawab dan jadi berkat dan nama Yesus dimuliakan di mana saudara berada. Itulah pelayanan kita. Menjadi key person di dalam kehidupan kita. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ditutup dalam Amsal 31 ayat 1. Keluarga saudara ada pelayanan saudara. Amin. Doa saya setiap kita menjadi key person Tuhan yang luar biasa di mana kita ditempatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun keberadaan kami saat ini, di mana kami berada, biarlah kami menjadi key person-nya Tuhan. Dan kami percaya di dalam kehidupan ini banyak perkara-perkara besar terjadi di mana kita berada. Di rumah tangga kita, tempat kerja kita, pelayanan kita, gereja kita, kota kita, negeri kita. Kita boleh menjadi berkat yang luar biasa. Dan hidup kita terus berdampak menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Amin.